bingung untuk menyalahkan apakah ini kesalahan anak atau memang kurang didikan dari orang tua. Saya mau cerita nih, saya pernah bertemu ibu-ibu yang punya anaknya itu yang satu mau menginjak SMA, yang satunya lagi mau menginjak SMP ya. Si ibu itu bercerita dengan sangat mengeluh dan menyayangkan, dengan sangat kemudian menyesal. Kenapa? Karena anaknya yang SMA itu sudah tidak bisa dibilang, sudah tidak bisa diluruskan, sudah tidak bisa, bahkan melawan kepada orang tuanya. Bukan persis Romeo mencicah dirimu, kau istri tercinta, ya Isa Umiro. Aisyah, romantisnya cinta dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main ewe-ewe. Selalu besar. Abang, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nabi dengan baginda kau pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Jadi saya nggak ngomentar, tadinya nggak mau, cuma ikut geram sebagai anak muda yang pernah dididik bahkan sampai hari ini di lingkungan yang cukup menggandrungi pengetahuan agama. Hari ini ketika viral lagu Aisyah istri Rasul, ini banyak kemudian orang yang kebablasan di dalam mempraktekkan. Ini sangat tidak patut kita contoh. Di satu sisi ada seorang Kristen yang menyanyikan lagu Aisyah, di sisi lain ada juga orang Islam yang justru itu malah terkesan menghinakan, terkesan melecehkan. Saya aneh gitu loh. Itu pasti anak itu enggak dididik dalam didikan agama yang benar. Jangan agama lah, etika sebagai manusia. Karena kalau misal mau berpikir, jangankan anak muda yang merubah lirik itu, ini mengerikan banget, jorok kata-katanya. Lagu Aisyah istri Rasul pun banyak menuai kritikan yang aslinya karena terlalu didohirkan. Ya meskipun saya pernah membahas ini, saya kira ulama-ulama ahlul hadis itu tidak terlalu tertarik untuk mengamati bagaimana fisikly Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena memang yang mau ditonjolkan oleh ahlul hadis adalah bagaimana ro'yunnya, bagaimana Siti Aisyah adalah perempuan yang cerdas, yang selalu kemudian kepada Nabi Muhammad memberikan kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan. Itu yang mau diangkat oleh ahlul hadis. Kembali lagi ke pembahasan tadi, bahwa banyak sekali anak-anak muda yang justru kebablasan padahal dia ngakunya orang Islam gitu loh. Aneh. Ini saya pesan kepada seluruh siapapun ini yang nonton ini, khususnya kepada orang tua, agar bisa mendidik dan membina anaknya di dalam lingkungan yang cukup bermoral, cukup beretika. Kalau misal masih kecil, saya sarankan untuk masukkan ke lingkungan di pondok pesantren, karena sangat penting, bagi saya sangat penting untuk dimasukkan, dididik dulu di lingkungan pesantren. Saya mau cerita nih, saya pernah bertemu ibu-ibu yang punya anaknya itu yang satu mau menginjak SMA, yang satunya lagi mau menginjak SMP ya. Si ibu itu bercerita dengan sangat mengeluh dan menyayangkan, dengan sangat kemudian menyesal. Kenapa?
Karena anaknya yang SMA itu sudah tidak bisa dibilang, sudah tidak bisa diluruskan, sudah tidak bisa, bahkan melawan kepada orang tuanya, bahkan melawan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena memang tidak diberikan didikan agama yang benar, sehingga tadinya mau diajak untuk mondok pesantren dengan saya, tidak mau, sama sekali tidak mau. Kemudian ada anak yang satu lagi mau menginjak SMP. Si ibu itu mengatakan, kalau masih SMP ini terlalu kecil untuk dimasukkan ke pondok. Ini gimana caranya agar saya bisa ikhlas ataupun bisa tenang memasukkan anak saya ke pondok pesantren. Saya menjawab dengan sederhana, ibu kan punya anak SMA, ya. Sekarang sudah tidak bisa diluruskan, sudah tidak bisa diberitahu. Nah, hari ini mau melepaskan anak yang masih kecil itu ibu tidak mau. Jangan sampai kemudian menyesal di kemudian hari, kan gitu. Kita tahu anak itu seperti tangkal, seperti pohon, ya. Pohon itu kalau misal masih kecil, itu gampang untuk kita mau diatur, kemudian dibelokkan, mau dipelengkungkan, ya, kalau bahasa Sunda itu mau dimiringkan, itu gampang, nggak bakalan kemudian melawan tuh kalau pohon masih kecil. Tapi kalau pohon sudah besar, ya, kemudian kita mau bengkokkan, itu bakal melawan. Pohon itu akan melawan kalau sudah besar, kemudian kita bengkokkan, itu bakal melawan. Ya, seperti itulah kemudian mendidik anak. Maka saya di satu sisi bingung untuk menyalahkan apakah ini kesalahan anak atau memang kurang didikan dari orang tua. Bayangkan hari ini banyak sekali anak yang, mohon maaf, saya menonton di berita sangat banyak sekali yang membunuh orang tua, yang memperkosa tega orang tua, yang membentak-bentak orang tua. Apa salahnya? Apakah kemudian kita mau menuduh total bahwa itu adalah kesalahan anak? Saya kira ini pun harus kemudian dilihat dari sudut pandang yang lain, dalam artian itu kesalahan. Cuma sebelum ada kesalahan itu, saya kira ada kesalahan. Itu apa? Bagi saya itu kurang didikan dari orang tua, kurang diarahkan oleh orang tuanya. Kalau misal tidak bisa oleh sendiri, maka titipkan di lembaga pesantren, titipkan di lembaga apa supaya dididik dengan betul dan benar, sehingga tidak melahirkan anak-anak yang seperti ini nih. Saya geram juga mendengarkannya. Masa iya, ya Allahu Robbi. Dan ini pun saya kira jauh daripada yang diharapkan oleh Bung Karno. Bung Karno itu pernah mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. 10 pemuda loh, akan saya guncangkan dunia. Nah, saya yakin yang diharapkan Bung Karno itu bukan pemuda-pemuda yang seperti mereka. Itu loh, bagaimana kemudian Soekarno itu di dalam ilmu agamanya pun itu sangat mahir. Kita kenal Islam Sontoloyo, karya Bung Karno. Bagaimana dia punya sudut pandang tentang Islam. Karena mau tidak mau ya Indonesia ini mayoritas kemudian agama Islam, sehingga mungkin banyak sekali tokoh-tokoh yang dia pun mempelajari tentang Islam, bahkan mendalami tentang keislaman. Nah, satu kali lagi saya balik lagi bahwa kembali lagi kepada didikan orang tua. Ini jangan sampai kita punya anak dilepaskan begitu saja, harus dididik dengan baik. Itu jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari setelah melahirkan, kemudian tidak dididik dengan baik, malah nantinya melawan justru kepada orang tua. Ini kan yang mesti juga kita sadar dan pahami sebagai orang tua. Jangan segan-segan untuk melepaskan anak meskipun masih kecil ke lembaga-lembaga pendidikan, ke lembaga-lembaga pesantren, karena itu bagi saya sangat efektif memasukkan anak masih kecil, masih SMP lah katakan, mau masuk menginjak ke MTS, ini sangat produktif, sangat efektif kemudian untuk
membentuk karakter mentalitas anak tuh. Kalau sudah besar, misal saya dimasukkan ke pesantren sudah besar kayak gini, ya nggak bakalan susah, kecuali 1-2 orang yang itu pun sadar oleh sendirinya. Kan kalau misal anak kecil itu masih bisa dibentuk, karakternya masih bisa dibentuk, kebiasaannya masih kemudian bisa dibentuk. Bagaimana orang tua mengarahkan, membentuk karakter anak? Oke, satu kali lagi, itu mungkin itu ya yang bisa saya tanggapi. Saya mengerikan lah melihat anak-anak seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi pemuda-pemudi yang itu melakukan sesuatu sembarangan, apalagi di wilayah keagamaan. Ini kan sangat sangat menjengkelkan. Saya melihat sangat menjengkelkan sekali ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.